Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Oke, Bu Ari bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, kelas 10 AK1, sehat semua? Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Siapa? Vira. Vira ngirim surat atau tidak? Nah, kalau tidak masuk harus mengirim surat agar tidak di alfa. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, ketua kelas Dila dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tujuan kita berdoa pada hari ini agar apa yang akan kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, kemarin kalian Bu Ari tugaskan untuk membuat catatan estetik tentang, berarti sudah belajar semua tentang teks anekdot ya? Oke, dah Bu Ari mulai. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Bu Ari punya emoji. Nah, kira-kira perasaan Deca hari ini yang mana, Deca? Bingung. Oh, bingung. Terus Mbak Salsa, perasaannya gimana? Sebelum Bu Ari kasih kejutan di slide berikutnya, Bu Ari sampaikan dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalau minggu kemarin kalian sudah, Bu Ari minta untuk memahami teks anekdot melalui catatan estetik. Hari ini kita akan mempelajari teks anekdot, memahami makna tersurat dan tersirat dalam teks anekdot. Oke. Bu Ari punya ini. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Saya sudah lupa ngerjain maksudnya. Nah, siapa yang seperti ini murid di kelas ini? Cinta. Prabu sudah ngerjakan. Nah, berarti ini contohnya Prabu. Oke, kira-kira dari cerita atau dari komik yang sudah ada di depan, ini termasuk teks apa, Nana? Kenapa? Menyindir terus? Lucu ndak? Nah, tadi Mas Prabu sampai ketawa, berarti lucu. Oke, nih. Mau kemana, Nak? Manasik haji, Mak, ke gedung DPR. Mak, lihat di TV kok pada lempar batu. Iya, Mak, lagi lempar zumroh. Emang DPR banyak setannya? Banyak, Mak. Nah, kira-kira dari yang Bu Ari tampilkan ini maknanya apa? Nah, yang lagi viral sekarang itu apa? Nah, demo. Kenapa sampai ada demo? Karena korupsi. Terus karena ada bukan hanya tikus berdasi, ada kebijakan yang itu yang ojol. Nah, kenapa yang Mas ojol, Mas Alvan apa? Alvan. Ya, Alvan Kurniawan, kalian pinter itu kalau yang viral-viral. Nah, karena ada kebijakan yang dirasa oleh masyarakat kurang tepat, sehingga dibuatlah dagelan, ya, humor. Sehingga orang sudah membaca ini ketawa. Ini real atau fakta ya? Nah, di dalam bahasa Indonesia kalian juga harus pintar memilah dan memilih mana itu yang fakta, mana yang opini. Jangan sampai kalian
provokasi. Terus ikut-ikutan demo itu tidak jangan ya, Dek. Jangan. Oke. Nah, ini lagi. Sedang memikirkan pekerjaan apa yang gajinya 3 juta sehari selain DPR? Apa? Pengusaha. Gak boleh jadi maling ya. Nah, dari yang Bu Ari sudah tampilkan tadi, apa yang bisa kalian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita? Apa? Iya. Nah, dari yang sudah Bu Ari tampilkan, jadi apa sih tujuan teks anekdot itu sebenarnya? Mengkritik seseorang, bukan hanya penjabat, tapi orang biasa juga bisa kita jadikan teks anekdot. Kemudian mengkritik, menyindir, apa lagi? Secara halus, nah, sopan, tetap sopan tapi ada lucunya. Nah, itu teks anekdot ya. Oke. Sekarang, nah, kira-kira dari yang Bu Ari sampaikan tadi, gambar 3 itu, jika kita susun teksnya, disebut teks apa? Teks anekdot. Oke. Sekarang Bu Ari bentuk kelompok. Nah, kelompoknya dengan teman sebangku saja. Oke? Dengan teman sebangku saja. Silakan perwakilan bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Panas. Aku datang. Tidak apa-apa. Ini sudah semua ya. Nah, oke. Tugas kalian apa? Kalian Bu Ari minta untuk berpasangan. Sudah punya pasangan semua? Oke. Untuk yang sebelah kanan kalian mengerjakan yang makna tersurat. Makna tersurat itu adalah makna yang jelas tertulis di dalam teks. Yang sebelah kiri, pasangan sebelah kiri mengerjakan yang makna tersirat. Makna tersirat itu makna pesan tersembunyinya yang tidak ada di teks. Paham? Bu Ari beri waktu kalian mengerjakan selama 5 menit, cukup? 10 menit? Nah, oke. Silakan dikerjakan.
Ini Bu Ari minta untuk perwakilan setiap bangku sebelah utara satu kelompok yang presentasi ke depan. Bu Ari lihat sudah selesai semua sepertinya ya. Bu Ari bacakan aturannya di depan. Kelompok yang Bu Ari panggil berdua bersama teman kelompoknya sekalian berdialog di depan membacakan teks tersebut. Oke. Yang lain diperhatikan, nanti ada teks yang sama dengan Dila. Jika makna tersirat dan tersuratnya berbeda, bisa memberi pertanyaan atau saran. Oke? Silakan Dila. Dialognya baca. Kamu main HP terus, kapan belajarnya? Tenang ya, ini lagi belajar kok. Belajar apa? Belajar cara cepat level up di game. Ya, baca dong. Siapa tokoh dalam cerita? Ayah dan anak. Apa yang sedang dilakukan tokoh utama? Menanyakan anak yang sedang bermain HP. Apa masalah yang dihadapi? Anak yang susah disuruh belajar. Makna tersirat. Kritik apa yang disampaikan penulis melalui anekdot ini menyindir anak yang selalu main HP dan tidak pernah belajar. Sudah. Kira-kira ada yang sama enggak dengan ini? Ada siapa? Pasti ada yang sama. Ada enggak? Sama tidak jawabannya Prabu? Coba bisa disampaikan punya Prabu apa? Jawabannya Ya. pada dalam cerita ayah sama anak. Ya. Apa yang sedang dilakukan tokoh utama main HP. Apa masalah yang dihadapi? Tidak mau belajar. Sama Prabu. Apanya yang tidak sama? Sama kan? Dia beranekdot ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu yang maju. Kita beri tepuk wow ya untuk kelompok satu. Caranya gini. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, wow. Oke ya. Berkali-kali. Wow, 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 wow. Oke. Beri tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sekali lagi. Wow, berkali-kali. Wow, wow, wow. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok tengah, silakan. Prabu sudah sama dengan punya Dila, berarti Mbak Deca dan kawan, silakan maju. Langsung. Oke, perhatikan ya. Selanjutnya, Seorang ayah melihat anaknya sibuk menulis. Ayah, lagi mengerjakan PR nak? Anak iya ayah, PR apa? PR teman ya, soalnya kalau PR saya susah. Makna tersurat, ayah tokoh dalam cerita. Siapa tokoh dalam cerita? Tokohnya adalah ayah dan anak. Apa yang sedang dilakukan tokoh utama? Menulis tugas atau pekerjaan rumah. Apa masalah yang dihadapi? Anak menganggap PR miliknya terlalu sulit sehingga ia memilih mengerjakan PR temannya yang lebih mudah. Kritik yang disampaikan penulis melalui anekdot ini adalah kritik terhadap sistem pendidikan yang membuat siswa merasa tugasnya terlalu sulit atau tidak relevan, sehingga mereka tidak termotivasi untuk menyelesaikannya. Juga ada sindiran terhadap kebiasaan menghindari kesulitan dan lebih memilih jalan mudah, meskipun itu berarti mengerjakan tugas orang lain daripada tugas sendiri. oke, ada yang sama? Teksnya? Berapa? Pasti ada. Tentang seseorang yang mengerjakan PR temannya. Ya? Ada? Oke, kira-kira jawaban kelompok
2 sudah masuk? Betul? Betul. Tadi makna tersiratnya apa? Kritikan terhadap sistem pendidikan. yang kadang memberi tugas terlalu Susah dan tidak Oke, relevan. beri tepuk wow lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi. Wow. Berkali-kali. Wow, wow, wow. Sini. Oke, selanjutnya kelompok terakhir perwakilan dari bangku paling ujung selatan. Teksnya apa, Mbak? Iya, pegang aja. Gantian. Kenapa PR kamu tidak dikerjakan? Soalnya Bu, kemarin listrik padam. Tapi PR-mu kan tulis tangan, bukan komputer. Iya Bu, gelapnya itu loh. Saya nggak kelihatan kertasnya. Siapa tokoh dalam cerita? Guru dan murid. Apa yang sedang dilakukan tokoh utama? Menanyakan kepada murid kenapa alasan tidak mengerjakan PR. Apa masalah yang dihadapi? Alasannya tidak mengerjakan PR karena listrik padam. Katanya. Kritik apa yang disampaikan penulis melalui anekdot ini? Kritik yang disampaikan penulis untuk menyindir kecenderungan siswa mencari alasan atau pembenaran yang tidak logis untuk menghindari tanggung jawabnya. Ada yang sama, Nana? Ya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang sama, berarti makna tersiratnya adalah kritikan menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh guru kepada siswa, ya? Ya. Oke, beri tepuk wow lagi. 1 kali lagi. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi. Wow. Berkali-kali. Wow, wow, wow. Oke, dari apa yang sudah kalian sampaikan di depan tadi, sudah pintar semua. Nah, jadi Bu Ari sekarang mau tanya, apa perbedaan makna tersirat dan tersurat? Bagaimana cara kamu membedakan hal tersebut? Ayo, ada yang bisa? Gimana? Sini, Fari, maju ke depan. Sini. Oke. Nah, gimana Fahri? Kalau makna tersirat bagaimana? Kalau tersurat bagaimana? Kalau tersurat itu tertulis, Bu. Ya, terus? Kalau tidak tersurat, kalau tersirat tidak tertulis. Tidak tertulis. Oke. Betul. Betul. Betul ya? Baik. Kalau makna tersirat berarti maknanya itu tidak ada di dalam teks. Oke? Bisa berupa kritikan, bisa berupa sindiran halus. Sekarang Bu Ari mau menguji pemahaman kalian lewat word wall. Sebentar. Oke, kita spin aja. Nah, yang belum maju tadi, coba Mbak yang paling ujung, silahkan maju. Maju ke depan, 1 orang saja. Ayo. Diputar soalnya, ada soal kamu jawab. Silakan. Salah satu ciri khas teks anekdot adanya kejadian yang tidak logis tapi bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Sampaikan ke teman-teman. Yuk. Salah satu ciri anekdot adanya kejadian yang tidak logis tapi terjadi dalam kehidupan nyata. Benar atau salah? Benar. Benar. Alasannya?
Karena kejadian yang tidak logis itu kan yang tidak masuk akal. Nah, seperti tadi gaji DPR yang 3 juta sehari itu tidak masuk akal, tapi terjadi di kehidupan kita. Seperti Mas Andi. Ya, si Andi. Di spin di baca di tokoh dalam teks anekdot selalu tokoh terkenal seperti presiden atau penjabat. Benar atau salah, Andi? Ayo, salah. Kenapa? Iya, seperti kalian tadi ada teksnya Mbak Deca, Mbak Salsa, dan juga Mbak Dila. Itu kan menyindir pelajar yang malas ngerjakan tugas, yang tidak mau belajar, ya. Jadi semuanya bisa kita jadikan teks anekdot. Oke, beri tepuk tangan. Oke, coba Mbak baju, kok baju putih, kerudung putih. Gitu. Pencet dah. Ini. Oke. Anekdot sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti obrolan ringan atau media sosial. Ya atau tidak? Contohnya, pernah enggak di TikTok lihat anekdot seperti itu? Pernah. Jadi teks anekdot ini sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Dari 3 contoh yang tadi Bu Ari tampilkan itu Bu Ari dapatnya di TikTok. Nah, kalian kan paling dekat dengan TikTok. Nah, jadi di TikTok itu juga harus bisa belajar. Oke. Mbak, kan telat tadi ya. Silakan maju. Oke. Struktur teks anekdot terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ayo, kemarin kan sudah disuruh membuat catatan. Betul atau salah? Betul? Yakin? Nah, kalau Bu Ari tanya, apa sih orientasi? Ayo, apa orientasi? Apa orientasi? Awal kejadian dalam teks anekdot. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, Bu Ari ingin satu anak maju untuk menyampaikan apa sih teks anekdot, kemudian apa makna tersirat, dan apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke, ada, coba Mbak siapa? Dapat poin nanti yang maju. Apa yang dipelajari hari ini? Pari lagi. Sini, ayo. Ayo Mbak, yang belum maju. Ayo Mbak. Apa yang dipelajari hari ini? Teks anekdot. Teks anekdot itu apa? Teks yang berisi kejadian lucu. Kemudian struktur anekdot itu apa saja? Abstrak, krisis, reaksi, koda. Kita sudah membedakan apa itu makna tersirat dan tersurat. Ya, ada yang bisa membantu Bu Ari menyampaikan itu kepada teman-temannya? Deca, ayo. Atau Mbak Salsa? Ayo Mbak. Ayo Sa. Ya, berdua. Tidak apa-apa dah. Setelah itu nanti Bu Ari mau ajak main kartu soalnya. Ini dapatnya kartu hasil sitaan. Bagaimana, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran tadi bersama Bu Ari?
tentang Pengertian. Pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita yang bersifat menyindir, lucu, dan mengandung kritikan. Oke, lanjut ke makna tersirat. Yang kayak Fahri itu. Makna tersirat. Makna tersirat merupakan makna yang ada di dalam dan tertulis di dalam sebuah cerita. Tersurat yang tidak tertulis di dalam cerita. Nggak kebalik ya? Iya. Tersurat yang ada di dalam Cerita. kalau tersirat yang Tidak ada. Oke. Kemudian strukturnya bisa dijelaskan apa saja? Abstrak, orientasi, reaksi, krisis, reaksi, koda. Mungkin ada yang bisa tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk mengkritik seseorang. Dan menyadarkan kesalahan seseorang. Ada cerita tadi pagi yang lucu dan unik yang bisa dijadikan anekdot? Ada. Tidak. Kita beri lompok untuk teman kita yang di depan. Oke, Bu Ari punya beberapa kartu di sini. Nah, Bu Ari berarti yang belum maju siapa aja ini? Prabu belum. Nah, Sandi, Pia belum maju. Nih Bu Ari kasih yang belum maju. Silakan diambil Mbak. Ya, satu. Prabu belum maju. Silakan diambil satu Prabu. Oke. Tadi Mbak belum maju, silakan ambil satu. Gampang. Ayo, satu. Loh, ayo, satu. Satu sudah. Nah, nih belum maju. Cuma. Ayo. Ayo. Satu. Ini belum maju satu. Oke. Ini Andi. Anak buah ngantuk. Sandi. Oke. Yang Bu Ari kasih kartu silakan maju ke depan semuanya. Ayo. Gitu. Geleng-geleng. Coba dibaca soalnya langsung dijawab. Coba takut tidak terdengar. Yang jawab satu-satu. Yuk, dibaca. Seandainya kamu bisa kasih emoji untuk pelajaran hari ini, emoji apa dan kenapa? Nah, emoji apa yang kamu berikan? Wow. Wow. Lanjut. Kalau teks anekdot hari ini jadi film komedi, judulnya apa? Guru dan Hari ini jadikan komedi apa judulnya? Guru dan murid. Guru dan murid. Oke. Kalau kamu jadi tokoh dalam anekdot, apa komentar lucu yang akan kamu ucapkan? Ayo. Geleng-geleng aja Bu. Nah, gitu kan sudah. Ayo lanjut. Apa yang paling lucu hari ini? Apa yang paling lucu hari ini? Tidak ada. Ada yang lucu? Enggak. Cari yang lucu hari ini. Yang lucu hari ini Prabu lah ya. Apa yang lucu hari ini? Berarti kamu yang paling lucu. Karena tidak bisa menemukan yang lucu. Oke, lanjut temennya. Bagaimana cara agar anekdot tidak hanya lucu tapi juga bermakna? Bagaimana cara anekdot tidak hanya lucu tapi bermakna? Gimana caranya?
Ada yang bisa membantu? Cara agar teks anekdot tidak hanya lucu tapi bermakna dengan cara memberikan sindiran atau kritikan yang tepat dan bisa membuat perubahan terhadap seseorang itu. Oke, sudah semua ya? Prabu. Oke, yang Mbak-mbak cantik-cantik bisa kembali ke ini Prabu sama apa Prabu? Bagian mana dari pembelajaran tadi yang bikin kamu paling ngangguk-ngangguk? Pelajaran hari ini dari awal sampai akhir yang paling bikin kamu ngangguk-ngangguk yang mana Prabu? Tidak ada, Bu. Udah ada yang paham? Ada yang paham, Bu. Tadi yang sudah Dila sama Salsa sampaikan kamu udah? Oh gitu. Enggak, Bu, udah gitu. Nggak ngangguk-ngangguk. Kamu cuma geleng-geleng berarti. Oke. Apa Prabu yang paling kamu tadi angguk-anggukin? Oh ternyata. Oh, gitu. Iya, Bu. Oke, Sandi. Apa makna yang bisa dipetik dari teks anekdot? Apa makna dari semua yang sudah disampaikan, apa yang bisa kamu petik dan yang kamu pelajari? Gak usah ada nggak usah ini biar tidak malu. Ini kayak mau jadi reporter aja. Apa? Hah? Tidak ada. Udah Bu Ari, mau Bu Ari tanya ke netizen aja, silakan duduk. Apa makna yang bisa dipetik dari teks anekdot yang teman-teman kamu sampaikan tadi? Dila, Salsa, Deca, apa? Kan tentang pelajar semua tadi. Apa yang bisa dipetik? Sebagai seorang siswa tidak boleh malas-malasan, tidak boleh mengerjakan PR teman. Tadi yang punya Dila tidak boleh bermain HP terus. Yang Salsa tadi? Tidak boleh karena alasan listrik padam kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir tadi, maknanya, pesannya untuk kalian agar menjadi siswa yang lebih baik, rajin belajar. Nah, seperti Prabu, apa yang pelajaran tadi yang paling bikin kamu ngangguk-ngangguk? Masa dari A sampai Z tidak ada yang masuk, Prabu? Nah, pasti ada kan? Ya. Yang paling bikin ngangguk-ngangguk yang mana kalau Mbak Deca? Oh, berarti ternyata ada dua makna ya, ada makna tersirat dan tersurat. Oh, berarti struktur teks anekdot itu banyak ya, tidak langsung orientasi, masih ada abstrak. Nah, itu merupakan pengalaman atau pembelajaran baru yang kamu dapat. Oke, dari yang Bu Ari sudah sampaikan tadi, kita sudah 1 jam ya. Nah, silakan Bu Ari punya stick note. Nah, tulis 1 kata untuk hari ini, kalian tempel di buku masing-masing. 1 kata. 1 kata untuk hari ini. Hari. Bu Ari, kamu bantu ini. Seru, oke. Sudah? Menyenangkan. Apa Mbak? Senang. Oke. 1 kata? Oh, belum dapat. 1 kata? 1 kata? Enak. 1 kata? Asik. Sudah? Mbak Dila? Semangat. 1 kata? Seru. Ayo tulis 1 kata, ditunggu.
Seru. Ditulis satu kata. Apa kata? Apa Mas? Gak tahu. Menyenangkan. Oke. Belum, Bu. Satu kata ya. Satu kata berarti pendek ya. Kata, Bu. Apa itu Mbak? Satu kata. Happy. Mana? Senang. Pampang nyata itu. Nah, oke baik anak-anak. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, Bu Ari ingin menyampaikan bahwa mau kemana Sandi? Fahri mau menyampaikan bahwa hal lucu yang bisa kita pelajari hari ini juga bisa menjadi hal serius yang harus kita ikuti. Kehidupan sesuatu yang lucu yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi hal serius yang bisa kita pelajari ke depannya, oke? Kita beri tepuk wow untuk pertemuan hari ini, oke? Bersama-sama lagi kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sekali lagi, wow, berkali-kali, wow. Oke, sekian pembelajaran Bu Ari hari ini. Sebelum itu, ketua kelas silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke.